sekarang kita berada di halaman database. Di sini saya membuat nama database-nya itu rumah sakit. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin, dokter, kamar, pasien, pembayaran, dan rawat inap. Yang pertama kita masuk ke tabel admin. Di sini struktur tabel admin ada ID admin, nama, username, password, foto, role, create, add. Menjadi primary key-nya itu adalah ID admin. Tabel admin ini memiliki peran yang sangat krusial karena memiliki fungsi untuk mengatur hak akses. Yang pertama ada ID admin dengan tipe integer yang bertindak sebagai kunci utama atau primary key yang dapat kita lihat dari penanda ikon kunci yang berwarna emas, yang artinya sistem basis data akan secara otomatis memberikan nomor data akan urut unik secara berkesinambungan setiap kali data admin baru ditambahkan. Yang kedua ada nama. Varchar menggunakan tipe data varchar 100 untuk menyimpan nama lengkap pengguna serta kolom username bertipe varchar 50 untuk keperluan login. Yang selanjutnya ada foto. Foto bertipe varchar 255 yang dikhususkan untuk menyimpan nama file gambar profil pengguna berbentuk mengatur tingkatan kewenangan pengguna dalam aplikasi ini menggunakan kolom row yang memiliki kolom ini memanfaatkan pengaturan otomatis yang berfungsi krusial untuk merekam tanggal waktu secara presisi tepat pada detik. Selanjutnya ada dokter, adalah data yang sudah terdaftar sebagai dokter. Kita masuk ke struktur dokter. Di sini ada beberapa tabel struktur dokter. Yang pertama ada ID dokter, kode dokter, nama dokter, spesialis, jenis kelamin, telepon, alamat, status. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID dokter yang menggunakan simbol kunci emas yang berwarna emas. Kode dokter dengan format alfanumeric seperti yang kode ini berfungsi sebagai nomor induk identitas. Yang selanjutnya ada nama dokter. Yang menumpang nama lengkap beserta gelar medis. Selanjutnya ada spesialis. Yang selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan menggunakan tipe data enum. Nomor telepon varchar, alamat teks, status enum aktif dan tidak aktif. Selanjutnya ada kamar. Di sini adalah data-data yang sudah terdaftar dan di sini juga dengan ID kamar. ID kamar yang dijadikan sebagai primary key yang menggunakan simbol kunci emas. Di sini ada beberapa kolomnya, ada ID kamar, nomor kamar, kelas, tarif, status. Selanjutnya ada pasien. Ini adalah data pasien yang sudah terdaftar. Ini adalah datanya. Kita masuk ke tabel struktur pasien. Tabel ini di pasien. Dan di sini juga nomor, ada NIK, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, golongan darah, status, created, update, add. Di sini ada 13 kolom. ID pasien menggunakan tipe integer, nomor, varchar, NIK, varchar,
Nama pasien varchar, jenis kelamin enum, ada laki-laki perempuan, jenis tempat lahir varchar, tanggal date, alamat teks, telepon varchar, golongan darah varchar, status enum, aktif dan non aktif, create timestamp, update timestamp. Selanjutnya ada pembayaran. Di sini ada data pembayaran yang sudah pernah melakukan pembayaran dan terdaftar di rumah sakit ini dan pernah menerima medis di rumah sakit ini, menerima perawatan di rumah sakit ini. Sekarang kita masuk ke struktur. Struktur pembayaran ada 7 kolom. Yang pertama ada ID bayar, kode bayar, ID rawat, tanggal bayar, total, metode, status. ID bayar, ID bayar. Tabel ini adalah data rawat inap. Inilah data rawat inap yang sudah terdaftar di dalam rumah sakit. Kita bisa melihat kolom struktur. Yang pertama ada ID rawat, kode rawat, ID pasien, ID dokter, ID kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, diagnosa, status. ID rawat menggunakan integer, ini adalah sebagai kunci utama atau primary key. Yang kedua ada kode rawat menjadi frozen key menggunakan tipe varchar. ID pasien juga frozen key menggunakan integer. ID dokter frozen key menggunakan integer juga. ID kamar frozen key integer. Dan tanggal masuk date, tanggal keluar date, lama inap integer, diagnosa teks, status enum dirawat atau sudah pulang.